Sosiolog John Uri pernah berargumen bahwa dunia tidak pernah diam. Manusia, benda, ide, dan makna semuanya bergerak, bertransformasi, dan saling bertemu. Inilah yang disebut Uri sebagai New Mobilities Paradigm, sebuah cara pandang yang memahami perubahan budaya bukan sebagai proses statis, melainkan sebagai hasil dari pergerakan yang terus-menerus. Dan disinilah salah satu titik pertemuan terbesar dari pergerakan budaya itu. Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Sebuah istana yang bukan sekedar bangunan, melainkan sebuah teks budaya yang terus ditulis oleh sejarah. Pada tanggal 13 Februari 1755, sebuah perjanjian mengubah peta kekuasaan tanah Jawa untuk selamanya. Perjanjian Giyanti membagi kerajaan Mataram Islam menjadi dua entitas berdaulat, Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kasunanan Surakarta. Dari pemisah inilah lahir dua pusat kebudayaan Jawa yang hingga hari ini menjaga warisan leluhurnya dengan caranya masing-masing. Bangsal Kencana. Bangunan ini dibangun oleh Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1755 hingga 1756. Tempat ini menjadi jantung dari kompleks Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Namanya menyimpan makna yang dalam. Bangsal berarti balai istana dan kencana berarti emas. Ini adalah cerminan dari kemewahan dan nilai tinggi yang terkandung di dalamnya. Dibangun dari kayu jati pilihan, bangsal ini menjadi ruang publik tertinggi tempat sultan bertahta, menerima tamu agung dan menyelenggarakan ritual-ritual sakral yang menegaskan legitimasi kekuasaannya. Pada awal pendiriannya, Bangsal Kencana berfungsi sebagai tempat singgasana sultan dalam memerintah, tempat pelantikan pangeran, tempat penyelenggaraan upacara adat, serta panggung kesenian istana seperti tari, wayang, dan gamelan. Pada masa kolonial Belanda, bangsal ini menjadi ruang diplomasi, tempat di mana sultan menjamu raja-raja sahabat dan gubernur jenderal Hindia Belanda. Hari ini, Bangsal Kencana telah bertransformasi menjadi pusat edukasi publik dan ruang sakral untuk upacara keagamaan seperti ngabekten Idul Fitri serta ritual labuan. Ini membuktikan bagaimana fungsi sebuah ruang dapat bergerak dan berubah melampaui zamannya sendiri. Dalam kacamata teori mobilitas Uri, ornamen-ornamen bangsal kencana bukanlah bentuk visual yang membeku sejak lahir. Tempat ini adalah titik pertemuan dari berbagai arus pergerakan budaya yang telah berlangsung selama berabad-abad. Ornamen-ornamen bangsal kencana menyimpan rekaman perkembangan yang berlangsung diam-diam namun nyata. Praba yang berakar dari tradisi Hindu-Buddha mengalami pergeseran makna menjadi simbol kepemimpinan. Visual tampak seperti ornamen Jawa biasa, menyembunyikan stilisasi kaligrafi Arab di dalamnya. Sorotan yang berakar dari simbol kosmis Jawa berkembang menjadi representasi cahaya ilahi dalam tradisi Islam. Sementara itu, Saton dan Nanasan tetap mempertahankan identitas indigenesnya, terbukti dari nilai sawiji dan semangat perjuangan hidup yang tidak tergoyahkan oleh pengaruh luar manapun. Setiap ornamen adalah rekaman dari mobilitas budaya yang berbeda. Namun, semuanya bertemu dalam satu bangunan yang sama. Ya, ini ada bangsal kencana dan warna emas. Untuk audiens pesta perkawinan agung, menerima tamu agung, setahun setelah puasa Ramadan, semua bersama-sama kepada sultan silaturahmi yang ngapain Jakarta bakti itu homage nyembah. Bangsal ini diberi nama kencana dengan warna emas
Dan di sini ada yang perhatikan di bangsa Kencana full dengan nilai filosofi juga dan agama. Kita lihat yang paling atas di sana ada taring raksasa, gigi raksasa. Simbol agama Hindu. Di dalam gigi raksasa. Kenapa ada gigi raksasa? Karena semua dalam audiens semua harus menutup. Maka di sini giginya menjadi satu, nggak tertawa. Simbolnya dalam audiens semua harus tenang, menutup mulut dan giginya menyatu. Suasana bisa asrep, andap, dadap, dan asrep. Duduk bersila dalam suasana yang dingin asrep ini. Yang kedua bunga teratai, simbol agama Buddha. Yang di tengah huruf Arab, alif lam mim, simbol agama Islam. Dan ini Putri Mirong. Ada wajah nggak kelihatan rupa ini yang ini, ya. Ada lihat, ada sanggul, nggak ada wajah. Dan itu punggung. Kalau penari ada sanggulnya penari, di belakang ini ada sanggul ini. Putri Mirong sebenarnya ada sejarah perkawinan agama Islam. Dia berasal dari agama di Jawa, abad 7, 8, 9 Hindu dan Buddha. Islam abad 15. Nah, ini bentuk bangunan di sini. Ada juga ini pilar dengan bunga melati, Yasmin ini. Ya, ini. Bunga lambang Indonesia melati ya. Itu bunga yang dalam arti orang Jawa kalau punya sesaji buat jadi ada melati. Melati berarti medaling lati, ya. Malati ada artinya apa yang dikatakan menjadi kenyataan. Juga bangunan dari keraton ini ada yang kecil lengkuk-lengkuk itu toh, itu namanya Banyu Temetes. Nah itu ada satu ini yang enggak, ini Banyu Temetes. Ini seperti ini dan yang lain seperti ini. Bagian dari bangunan Jawa ada Banyu Temetes heritage. Praba berakar dari konsep Praba Mandala Hindu-Buddha yang bergerak masuk ke Jawa melalui mobilitas seniman dan cendekiawan India. Ketika bertemu dengan kosmologi Jawa, bentuknya bertransformasi dari lingkaran menjadi segitiga berpuncak, dan ketika Islam masuk, maknanya berkembang menjadi simbol nur ilahi, cahaya kepemimpinan sultan. Secara visual, Mirong tampak seperti stilisasi sosok putri yang membelakangi, berakar pada kepercayaan Jawa tentang Kanjeng Ratu Kidul. Namun, ketika Islam bentuk lengkungnya ditemukan sebagai stilisasi huruf Arab yang merujuk pada lafal Allah dan Muhammad. Dari sini terlihat adanya dua sistem makna yang hidup dalam satu bentuk visual. Gojo Mayangkoro berakar dari tokoh Hanuman dalam tradisi Hindu-Buddha yang kemudian mengalami Javanisasi menjadi bagian dari pewayangan Jawa. Ketika Islam masuk ke keraton, penggambaran Hanuman yang realistis harus disamarkan menjadi stilisasi abstrak, memperlihatkan mobilitas budaya mengubah bentuknya, namun tidak mampu mengubah jiwanya. Bunga Padma memperlihatkan dua gelombang mobilitas budaya yang datang berurutan. Dari Hindu-Buddha, ornamen ini adalah simbol kesucian dan singgasana dewa, dan kemudian saat Islam masuk, mereinterpretasi garis-garis kelopaknya sebagai stilisasi nama Muhammad. Sorotan berakar dari stilisasi Trisula, yaitu senjata pusaka sakral Jawa yang menyimbolkan kekuatan kosmis. Ketika Islam masuk, bentuk tiga cabangnya direinterpretasi sebagai stilisasi nama Muhammad, menjadikannya simbol nur ilahi. Tiga arus mobilitas, yaitu Jawa, Islam, dan sentuhan estetika Eropa bertemu dalam satu ornamen.
Dari ke-10 ornamen yang telah kita telusuri, terdapat 2 kelompok besar yang mencerminkan 2 kekuatan berbeda yang bekerja secara bersamaan di bangsal Kencana. Saton, Lunglungan, Tumpal, Nanasan, dan Gojo Mayangkoro. Kelima ornamen ini lebih dominan mencerminkan indigenous culture Jawa. Bangsal Kencana adalah bukti bahwa budaya Jawa cukup kuat untuk mempertahankan identitas indigenusnya. Cukup bijak untuk menerima pengaruh luar yang relevan. Pada tanggal 17 Maret 1757, 2 tahun setelah perjanjian Giyanti, perjanjian lain kembali menggores peta kekuasaan Jawa. Di Salatiga, Raden Mas Said menerima gelar Kanjeng Gusti Pangeran Arya Adipati Mangkunegara pertama, dan lahirlah Praja Mangkunegaran. Mangkunegaran bukan sekadar kadipaten. Ia adalah kerajaan otonom yang memiliki luas, tentara mandiri, dan yang paling penting bagi kita hari ini adalah sebuah istana yang menjadi panggung akulturasi budaya paling menakjubkan di tanah Jawa. Di balik gerbang inilah berdiri Pendopo Ageng, yakni pendopo terbesar di Indonesia dengan luas 3.500 meter persegi yang mampu menampung hingga 10.000 orang. Pendopo Ageng bukan hanya ruang seremonial. Tempat ini adalah ruang sosial dan budaya yang mencerminkan nilai-nilai Jawa seperti tempat upacara adat, pertunjukan tari dan gamelan, sekaligus wadah interaksi antara penguasa dan rakyat. Di langit-langitnya terpampang karya maestro abad ke-20, yakni ornamen Kumudawati, sebuah lukisan kosmologi yang menggabungkan antara tradisi wayang beber Jawa kuno dengan simbol-simbol dari barat dan alam semesta. Jadi memang dari dulu juga udah ada itu ya? Ya, dari dulu sudah. Jadi memang isinya kayak gini nih, semuanya komplit. Tapi kalau untuk yang angelnya ini sebetulnya kan stylenya style Prancis itu. Tapi memang dari Belanda, style itu Prancis. Siap. Untuk anunya angel. Sampai sekarang itu ya Bu? Tapi beda juga, sedikit beda. Ini yang Mangkunegara kedua, Mangkunegara 23 ini kakaknya. Yang depan ini. Yang depan ini, oh yang di atas bangsa-bangsan ya? Di atas bangsa-bangsan itu ada. Terus kalau untuk yang 4 sampai 7 ada di sana. Yang itu? Terus Mangkunegara yang ke-10 sedikit beda. Mangkunegara yang ke-89 sedikit beda lagi. Untuk Mangkunegara 10 itu yang di gerbang itu loh. Yang di tulisan gerbang. MN. Atas tulisannya hanya M sama N. Tidak kelihatan tapi kalau dari itu terserah Dan filosofinya juga beda? kalau untuk Mangkunegaran sekarang memang itu nggak ada hanya MM sama atasnya apa itu kayak semacam simbol mahkota atau apa. Tapi kalau untuk yang lainnya memang simbolnya hampir sama. Jadinya ada mahkota, tapi sebetulnya bukan mahkotanya dari Mangkunegaran, karena untuk Mangkunegara sini tidak boleh duduk di singgasana, makanya itu mahkota dari Adipati Karno. MN artinya Mangkunegaran, terus ada Padi Kapas sama beberapa kemakmuran dan kesejahteraan. Itu untuk yang Padi Kapas. Jadi untuk yang di sini dari dulu sudah ada Padi Kapasnya. Adipati Karno. Itu siapa namanya? Adipati Karno itu ya seorang kasatria pada waktu itu. Jadi diambil dari keteladanannya. Jadi disimpan di atas lambang MN. Baik, siap. Kalau dulu untuk sebetulnya juga ada pakai Louis Prancis. Pernah. Pernah. Itu yang Mangkunegara 2 itu simbolnya Louis Prancis ke-14 karena simbol dari kemekahannya. Siap. Ya. Kasih. Ya. Dalam kacamata teori mobilitas Jono Uri, ornamen-ornamen Pendopo Ageng Mangkunegaran bukanlah bentuk visual yang hadir begitu saja dalam sekejap. Bangunan ini adalah titik pertemuan dari berbagai arus pergerakan manusia, benda, gagasan, dan informasi yang datang dari jauh, bertemu dan melebur menjadi satu identitas yang khas Mangkunegaran. Itu adalah 8 hawa nafsu atau 8 kreativitas yang kita punya. Yang memang kadang-kadang hawa nafsunya itu kita harus bisa mencegahnya. Nah itu apa aja? Yang warna kuning itu mencegah rasa ngantuk. Kemudian biru mencegah musibah atau kepala pusing, warna hitam itu mencegah rasa lapar, kemudian hijau mencegah frustasi,
warna putih itu hawa nafsu, kemudian orange mencegah rasa takut, merah mencegah kejahatan, yang ungu itu mencegah pikiran jahat. Pemudawati lahir dari sebuah perjalanan panjang. Inspirasinya berasal dari gambar wayang beberapa citan, warisan seni indigenes Jawa yang diperkirakan peninggalan zaman Mataram. Ide itu kemudian bergerak dari kertas klika wiwitan, berpindah tangan ke Wida Supama dari Surakarta, lalu ke tangan Lim Tohin, hingga akhirnya abadi di langit-langit Pendopo Ageng pada tahun 1937. Di sekelilingnya, zodiak dari peradaban barat hadir bukan sebagai pengganti, melainkan diharmonisasikan dengan kalender Jawa oleh Mangkunegara VII. Ya, kalau di rumah adat Jawa itu kayak semacam pembatas atau tirai ya, karena biasanya kan ini adanya itu di ini pintu masuk. Kalau nggak pintu masuk, biasanya nanti pas di depan pintu kamar. Itu dimaksudkannya kalau misalkan orang-orang zaman dulunya kan yang istilahnya dalam tanda kutip, kalau misalkan orang nyerang yang kadang-kadang masuk auranya jelek itu bisa merasuk ke air. Oh, diserap gitu. Ya, tapi kalau ada juga yang dari ini ya kaca, kalau kaca kan bisa mantul air. Makanya ini dikasih semacam namanya room. Ini sebetulnya ada di atas ini, tapi karena kena angin yang satu blok hancur. Tapi lucunya dulu waktu pas ininya apa itu ambruk ke sana, malahan gamelan nggak apa-apa, gamelannya udah. Padahal ini tebel ini, ada 2 blok ini tebel segini. Tapi John Uri berargumen bahwa dunia sosial selalu dalam kondisi bergerak. Dan ornamen-ornamen yang kita saksikan hari ini adalah bukti nyata dari argumen tersebut. 3 jenis mobilitas bekerja dalam ornamen-ornamen ini. Mobilitas fisik manusia yaitu seniman, pelama, arsitek, dan pedagang yang membawa sistem budaya dari berbagai penjuru dunia. Mobilitas objek yaitu material, simbol, dan teknik estetika yang bergerak bersama mereka. Dan mobilitas komunikatif yaitu ajaran, ornamen lain, dan makna yang menyebar melalui jaringan lintas generasi. Adalah bahasa yang mampu menyerap kata-kata baru dari seluruh penjuru dunia, tanpa pernah melupakan dari mana ia berasal. Dari Giyanti kita belajar. Dari Giyanti hingga kini, dari ukiran tiang hingga simbal zodiak di langit-langit, sejarah tidak pernah benar-benar berlalu. Ia terukir di dinding-dinding yang kita sentuh, di ornamen-ornamen yang kita pandang, dan dalam makna-makna yang terus bergerak melintasi waktu.